Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa pada hari ini dalam belajar kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita hari ini, bolehkah hamba Tuhan berpolitik, bagian yang kedua. Kita akan belajar dari tokoh wanita, di mana di bagian pertama kita belajar dari tokoh pria, di mana Alkitab mencatat tokoh yang pertama kali ada di dalam pemerintahan politik itu adalah Yusuf. Saya akan bacakan suatu kebenaran firman Tuhan buat kita semua yang terdapat dalam kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu," jawab Ester. "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini, perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanya raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun aku akan penuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datanglah pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Ini adalah kisah yang luar biasa, di mana pada masa itu ada suatu rencana jahat yang dirancang oleh Haman dan kelompoknya, di mana kalau kita baca mundur ke pasal 3, di mana muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi, di mana pada saat itu bangsa Yahudi mengalami namanya diskriminasi. Hidup mereka dipahitkan. Kalau kita lihat situasi hari-hari ini, di mana 3 tahun belakangan ini begitu banyak kita dengar, bahkan kita nonton, baik itu lewat berbagai macam media, baik itu cetak, elektronik, media sosial, banyak kelompok minoritas mengalami diskriminasi, khususnya kelompok Kristen, di mana rumah ibadah yang sudah ada izinnya saja dipaksa tutup. Oleh karena itu, sama halnya seperti yang dialami pada masa Ester, di mana Ester menghadap raja, di mana posisinya sebagai ratu yang akan siap dipertaruhkan, di mana tujuan mulia Ester adalah untuk menyelamatkan bangsanya dari pemunahan
yang dirancang oleh yang namanya Haman. Kalau setiap pribadi kita masih anti, masih alergi dengan namanya politik, bagaimana aspirasi kita dapat didengar? Dan yang paling terpenting, sebagai eksekutor di parlemen. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya untuk ke depan ini, khususnya di saat pileg, pemilihan anggota legislatif di 2024, akan banyak lahir Ester-Ester yang siap memperjuangkan aspirasi minoritas, khususnya suara kekristenan. Karena apa? Sama halnya Ester melihat jauh ke depan. Kalau orang-orang intoleran, orang-orang yang tidak bisa menerima kehadiran dari kelompok lain, dari kelompok yang berbeda dari mereka, itu akan berdampak sangat tidak baik, bahkan akan terjadinya pemusnahan bangsa Yahudi. Sehingga ada tindakan nyata dari Ester. Saya katakan Ester berpolitik, di mana dikatakan kalau kita baik-baik mundur ke pasal keempat, Ester juga belajar tentang hukum. Dikatakan ayat 10, akan tetapi Ester menyuruh Hatam memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang. Perhatikan, satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emasnya akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Inilah perjuangan yang luar biasa dari Ester. Oleh karena itu, saya katakan kita juga harus ada wadah untuk memperjuangkan aspirasi di parlemen. Sama seperti Ester ada di pemerintahan, karena pada saat bicara tentang pemerintahan, Ester ada di pelataran, ada hadir di hadapan raja. Oleh karena itu, saya katakan, Alkitab tidak mencatat untuk hamba-hamba Tuhan, kita orang-orang percaya, dilarang berpolitik. Kalau ada, boleh tunjukkan pada saya. Tapi Alkitab mencatat begitu banyak tokoh-tokoh yang ada di pemerintahan yang berbicara untuk menata pemerintahan yang baik. Sama halnya kalau kita orang-orang percaya yang hidup saleh, jujur, yang takut akan Tuhan ada di pemerintah, akan berdampak luar biasa bagi bangsa ini. Bangsa Indonesia yang damai, bangsa Indonesia yang makmur, bangsa Indonesia yang sejahtera. Inilah yang luar biasa. Karena Yesus juga ajarkan bagi kita, di mana firman Tuhan katakan juga dalam Lukas pasal 8 ayat 16 dikatakan, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempat atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat
cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Kalau kita mau jadi terang dunia dengan skala yang lebih besar, maka kita bukan bersembunyi. Sama seperti Yesus katakan, kita akan dibawa naik, ditempatkan di tempat yang di atas supaya menerangi lebih luas lagi, berdampak lebih besar lagi. Saya dan saudara Tuhan pakai untuk menjadi terang bagi bangsa ini. Biarlah orang-orang yang dipercayakan Tuhan di tahun 2024 untuk memperjuangkan aspirasi suara kekristenan. Biarlah di pemilu 2024 Partai Kristen akan muncul supaya memperjuangkan kelompok minoritas, khususnya kekristenan. Karena undang-undang tidak pandang bulu. Karena undang-undang, di mata undang-undang kita ini sama saja. Oleh karena itu, buat Bapak, Ibu, Bro, dan Sis, saudara seiman, mari kita bersatu untuk memperjuangkan supaya ada wakil-wakil kita di parlemen, khususnya di DPR RI, supaya untuk memperjuangkan aspirasi kelompok minoritas, khususnya Kristen. Biarlah hidup kita semakin hari semakin mengerti, melihat situasi kondisi hari-hari ini, supaya di mana kelompok-kelompok yang merancangkan hal yang jahat untuk minoritas, yaitu kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok intoleran yang tidak bisa mau menerima keragaman di negeri ini, supaya tidak berkuasa di parlemen. Inilah yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Biarlah kita satu hati untuk bersama-sama berjuang